Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA bersama Ustadz Al. Sebelumnya, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Baiklah, setelah sebelumnya kita telah mempelajari mengenai materi dan perubahannya seperti padat, cair, dan gas. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan sifatnya materi berdasarkan ilmu kimianya. Jadi struktur dan sifat materi digolongkan menjadi dua, ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi dua, ada unsur dan senyawa, sedangkan campuran terbagi dua, homogen dan heterogen. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai unsur dan senyawa. Apa sih itu unsur dan apa sih itu senyawa? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Dan apa yang membedakan dengan senyawa? Sama-sama zat tunggal. Nah, senyawa adalah materi yang tersusun dari dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Nah, sekarang kita sudah dapat perbedaan antara unsur dan senyawa. Kalau unsur zat tunggal artinya dia satu, sedangkan senyawa zat yang lebih dari satu. Zat yang terdiri dari unsur lebih dari satu, bisa dua atau lebih. Bagian terkecil dari sebuah unsur disebut atom. Dan unsur dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur tunggal dan unsur molekul. Apa yang membedakan unsur tunggal dan unsur molekul? Unsur tunggal hanya satu, seperti emas lambangnya AU, perak lambangnya Ag, klorin lambangnya Cl, hidrogen lambang unsurnya H, dan yang lainnya. Sedangkan molekul unsur yaitu gabungan dari dua atau lebih unsur yang sejenis. Contohnya O2 atau 2 oksigen, H2 2 hidrogen, N2 2 nitrogen, Cl2 2 klorin, P2 2 fosfor, dan lain-lain. Adapun penamaan unsur menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Adapun tata cara penulisan lambang unsur yang pertama menggunakan satu huruf kapital, contohnya N nitrogen dan C karbon. Yang kedua menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil, contohnya Cu atau suprum dan Na atau natrium. Serta yang ketiga menggunakan tiga huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga atau huruf khas ditulis dengan huruf kecil, contohnya UUT dan UUS, ununsetrium, serta menggunakan bahasa Latin. Unsur berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama unsur logam, yaitu berwujud padat, bersifat mengkilap, dapat ditempa, dan sebagai penghantar listrik yang baik atau konduktor. Contohnya kalsium atau lambang unsurnya Ca, perak lambang unsurnya Ag, timah lambang unsurnya Sn, besi atau ferum lambang unsurnya Fe, dan emas lambang unsurnya Au, serta yang lain-lainnya. Yang kedua, unsur non logam, berwujud padat, cair, dan gas, dan memiliki sifat tidak dapat ditempa, tidak mengkilap, dan tidak menjadi penghantar listrik yang baik atau isolator. Contohnya
argon dengan lambang unsur Ar, belerang lambang unsur S, hidrogen lambang unsur H, karbon lambang unsur C, oksigen lambang unsur O, dan silikon lambang unsur Si. Dan yang ketiga, unsur semilogam yang biasa disebut dengan nama metaloid. Metaloid atau unsur semilogam ialah unsur yang memiliki kedua sifat dari unsur logam dan non-logam. Unsur ini biasanya bersifat semikonduktor, yaitu bahan yang bersifat semikonduktor tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik pada suhu rendah, akan tetapi sifat dari hantaran listriknya akan lebih baik jika berada pada suhu yang lebih tinggi. Adapun contoh unsur semilogam yaitu boron dengan lambang unsur B besar, silikon dengan lambang unsur Si, dan germanium lambang unsur Ge, polonium lambang unsur Po, dan sebagainya. Untuk mempermudah para ilmuwan, dibuatlah tabel periodik agar memudahkan para ilmuwan untuk mencari unsur-unsur dalam ilmu kimia. Berikut tabelnya. Untuk unsur yang bersifat logam dikelompokkan ke dalam tabel yang berwarna biru, sedangkan unsur yang bersifat non-logam dikelompokkan ke dalam tabel berwarna kuning, serta unsur yang semilogam dikelompokkan ke dalam tabel yang berwarna orange. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Kamu telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Berikut adalah contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya: air, hidrogen, dan oksigen, garam dapur atau natrium klorida, natrium dan klorin, gula tebu atau sukrosa, unsur penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Itulah penjelasan dari senyawa, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan penjelasan yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh, beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis, dan kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Campuran homogen. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Larutan gula, larutan garam, dan sirup merupakan contoh campuran homogen. Dalam larutan gula, apakah kamu dapat membedakan zat-zat penyusunnya? Tentu saja tidak. Kamu tidak dapat membedakan zat-zat yang menyusun larutan gula. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran heterogen. Berbeda dengan larutan gula, pada campuran pasir dan air,
tentu kamu dapat membedakan antara pasir dan air. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Contoh campuran heterogen adalah campuran minyak dan air. Apakah kamu sudah memahami dengan jelas bagaimana perbedaan unsur, senyawa, dan campuran? Untuk lebih memahaminya, perhatikanlah tabel berikut ini. Nah, sebagai bahan evaluasi kita hari ini, mari mengerjakan tugas IPA, lalu kumpul kepada guru IPA-mu. Sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.